selamat datang di channel pembelajaran matematika. Kali ini kita akan belajar materi matematika baru, kelas 11, yaitu statistika. Baik, statistika kita pernah belajar di kelas 9 SMP, dan sekarang di kelas 11 kita akan ulas lagi materi statistika. Nah, yang dimana statistikanya kita lebih fokus ke statistika tunggal dan kelompok. Baik, sebelum kita masuk ke statistika, pengertian dari statistika adalah kumpulan keterangan berbentuk angka-angka yang disusun dalam bentuk data, tabel, diagram, dan grafik. Jadi statistika ini disusun dalam bentuk angka-angka, dalam bentuknya tabel, diagram, dan grafik. Kemudian di dalam statistika ini terdapat dua. Yang pertama adalah populasi yang seluruh objek, dan sampel itu sebagai objek. Ketika nanti duduk di bangku kuliah, kalian akan mengerjakan namanya mata kuliah statistika, yang dimana akan melakukan penelitian. Nah, itu disebut dengan statistika. Pentingnya statistika dari kelas 11, ketika nanti duduk di bangku kuliah akan mengerti bagaimana cara melakukan penelitian yang baik dan benar. Nah, apa bedanya populasi dan sampel? Populasi itu adalah seluruh objek yang kita teliti. Kemudian sampel itu adalah bagian atau sebagian yang kita fokus. Misalnya, saya akan meneliti siswa SMK Grafika kelas 12 ABCD. Nah, ketika saya meneliti, saya hanya butuh 3 kelas saja. Berarti populasinya adalah 4 kelas, tetapi sampel yang diuji adalah hanya sebanyak 3 kelas saja. Nah, itu disebut dengan populasi dan sampel. Atau dengan kata lain, saya meneliti 10 anak dari kelas 12A, yang saya jadikan sampel adalah hanya 3 orang saja. Oke. Kemudian, dalam statistika ada 2 jenis. Yang pertama adalah penelitian dalam bentuk kualitatif dan penelitian dalam bentuk kuantitatif, ya. Kualitatif dan kuantitatif. Lalu bedanya apa? Kalau kualitatif itu dia menjabarkan penelitian dalam bentuk deskripsi, ya. Deskripsi, ya. Tanpa angka. Jadi kamu menjabarkan semua penelitian kamu dalam bentuk angka. Kemudian kuantitatif itu adalah menghitung data dengan angka-angka. Nanti akan kamu menghitung rata-rata, median, modus, dan sebagainya. Kemudian dalam kualitatif dan kuantitatif ada 3 instrumen penelitian. Yang pertama adalah nanti kuesioner. Yang kedua adalah dokumentasi atau dokumentasi. Kemudian ada nanti namanya interview. Oke, interview. Atau dokumentasi itu sebetulnya observasi, ya. Jadi, ketika penelitian ada 3 instrumen yang kita butuhkan. Yang pertama adalah kuesioner, dokumentasi atau observasi, dan interview. Nah, dalam materi ini, statistika, kita akan memahami 2 jenis, yaitu pertama adalah statistika tunggal dan statistika kelompok. Oke, yang pertama adalah kita akan mencari tahu apa yang disebut dengan mean atau rata-rata. Kemudian bagaimana cara menentukan median, nilai tengah. Nilai tengah nanti ada median ganjil dan genap. Kemudian modus, itu adalah nilai yang sering muncul. Kuartil terbagi 3, kuartil bawah, atas, tengah, atau Q1, Q2, Q3. Begitu juga desil. Desil itu dilambangkan nanti 1/10, ya. Kemudian kita akan belajar yang disebut dengan persentil, yaitu 1/100. Nah, kemudian kita akan belajar lagi nanti statistika kelompok, ya, yaitu ada mean kelompok, median kelompok, modus kelompok, kuartil kelompok, desil kelompok, dan persentil. Sebelum kita masuk ke statistika baik statistika tunggal dan kelompok, sekarang saya akan menjelaskan konsep-konsep dalam belajar statistika. Lanjut lagi,
Sebelum kita masuk ke statistika, kita akan belajar konsep yang dimana konsep ini sangat penting ketika nanti akan menghitung semua bentuk-bentuk soal dalam bentuk statistika, baik statistika kelompok dan tunggal. Baik, yang pertama adalah menentukan ganjil dan genap. Oke, bilangan ganjil itu 1, 3, 5, 7, 9, dan seterusnya. Kemudian bilangan genap adalah 2, 4, 6, 8, 10, dan seterusnya. Nah, misalnya di sini 4, 8. Apakah ini genap atau ganjil? Kita lihat 8, berarti dia termasuk bilangan genap. Kemudian 6, 7. Kalau dia 7 berarti dia termasuk bilangan ganjil. Kita jangan mulai dari depannya ya. Ya, jangan mulai dari angka depannya, tapi kita lihat dari angka belakang. Oke, kemudian kita masuk ke bagian C, yaitu penjumlahan koma. Seringkali terjadi penjumlahan koma akan menjadi masalah. Nah, bagaimana dengan penjumlahan koma? Yang pertama ada 3 tipe. 0,3 ditambah 1. Nah, ketika teman-teman penjumlahan koma, yang perlu kita ingat penjumlahan koma adalah koma harus sejajar. Ya, kalau dia koma dengan koma, maka dia harus sejajar. Berarti ini kan tidak ada komanya kan? Berarti dia langsung saja 0,3 ditambah 1 sama dengan turun 3, komanya turun, 0 tambah 1, 1. Maka di sini 1,3. Misalnya 6,5 ditambah 7. Berarti ini tidak ada komanya, maka ke depan. Berarti 7. Nah, berarti 6,5 ditambah 7. Berarti 5. 6 turun koma, 6 tambah 7, 13. Maka jawabannya adalah 13,5. Oke. Kemudian lalu bagaimana dengan tipe berikutnya? 0,59 ditambah 6,9. Kita ingat tadi komanya harus sejajar. Berarti saya jabarkan sini ya. 0,59. Ingat koma harus sejajar, berarti 6,9. Namanya ke sini ya. Berarti tinggal kita jumlahkan. 9, 5 tambah 4, 14, disimpan 1 tambah 0, 0 tambah 6, 7 ya, berarti jawabannya adalah 7,49. Kemudian 1,25 ditambah 0,3. Berarti kita langsung 1,25 ditambah, ingat komanya sejajar, koma berarti 0,632. Kita jumlahkan, 5 tambah 2, 7, 2 tambah 3, 5, 1 tambah 6, 7, 0 ya, berarti 07,57. Nah, itu yang disebut dengan penjumlahan koma. Kemudian kita akan sering akan menemukan nanti perkalian koma. Oke, 3,2 dikali 6,3. Seperti biasa kita kalikan seperti biasa, nanti koma kita lihat ya. Berarti di sini 3,2 dikali 6,3. Lihat komanya, jangan kita, yang pertama adalah kita lihat dulu komanya ada berapa. Ini ada 1 koma. Ini ada berapa? 1 juga. Berarti nanti komanya ada 2 ya. Sekarang kita kalikan seperti biasa. 2 kali 3 6, 3 kali 3 9, 6 kali 2 12, simpan 1. 6 kali 3 18 ditambah 1 19. Kita jumlahkan, turun 6, 9 tambah 2 11, disimpan 1, 1 tambah 9 10, simpan 1, 1 tambah 1 2. Kita perhatikan komanya ada berapa? 2, 1, 2. Maka jawabannya adalah 20,16.
Oke. Kemudian kita lanjut ke 62,8 dikali 7,3. Nah, seperti biasa kita kalikan. Berarti 62,8 dikali 7,3. Komanya ada berapa di belakang koma? 1. Ya, ini kita lihat yang ini kita hitung ya. Ini berapa komanya? 1 juga. Berarti nanti komanya ada berapa? 2. Kemudian 8 kali 3 24. Sini 2. 2 kali 3 6. 6 tambah 2 8. Habis ya, nggak dipakai lagi ya. 6 kali 3 18. Kemudian 7 kali 8 56. Sini 6. Simpan 5-nya di mana? Di 2. 7 kali 2 14. 14 tambah 5 19. 19 masih simpan 1 ya. 7 kali 6 42. 42 tambah 1 43. Kemudian kita jumlahkan. Turun 4. 8 tambah 6 14. Disimpan 1. 1 tambah 8 9. 9 tambah 9 18. Simpan 1. 1 tambah 1 2. 2 tambah 3 5 4. Kemudian komanya ada 2. 1 2. Maka jawabannya adalah 458,44. Oke. Kemudian kita lanjut ke pembagian tapi ada kali ya. 6/8 dikali 3. Sebenarnya ini bisa kita coret dulu, bagi-bagi 2. 3 bagi 2 4. Ya, berarti tinggal sisa 3/4 kali 3. Kita kalikan saja. Berarti 3 kali 3 9/4. Kita bagi, gitu kan? 9 dibagi 4. 4 yang mendekati 9, 2, ya kan? Berarti di sini 8. 9 kurang 8, 1. Tambahin 0, tambahin koma. 4 yang mendekati 10, 2. Di sini 8. Nah, dan seterusnya, maka jawabannya adalah 2,2. Oke. Kemudian ini bagaimana? Sama 23 sama 43 kalau bisa dibagi-bagi, kalau tidak bisa langsung saja 23 kali 3. Berarti ini 69 dibagi 43. Nah, nanti kamu tinggal bagi sendiri ya. Nanti ketemu begini, bagi bisa jika dibagi, kalau tidak langsung dikali saja. Kemudian kita lanjut ke konsep yang terakhir. 3630 dibagi 50. Sebenarnya kalau dibagi bisa langsung coret ya kalau ada nolnya. 0 0. Kemudian sempurnanya adalah 5 dibagi 3 6 3. Kemudian kali-kali 5 yang mendekati 36. Berarti kan berapa? Kali-kali 3 7 kan? 7 kali 5 berapa? Ini kan 7. 7 kali 5 berapa? 35. Kemudian kurang ya, 0 dikurang 0 0, nggak usah tulis. 6 kurang 5 1, tulis di sini 3. 5 yang mendekati 3 2, ya kan? 5 kali 2 berarti 2. 2 dikali 5 10 dikurang 3. Kemudian tambahin 0, tambahin koma. 5 yang mendekati 30 adalah 6. 6 kali 5 30, maka hasilnya 0. Maka hasil dari 3630 dibagi 50 sama dengan 72,6. Sekarang kita lanjut. Materi yang pertama adalah statistika tunggal. Oke, yang pertama adalah min atau rata-rata. Nah, min atau rata-rata rumusnya adalah X bar sama dengan X1 ditambah X2 ditambah X3 ditambah X4 titik-titik sampai X banyak data dibagi banyaknya data ya, atau jumlah atau N ya. Kemudian dalam yang rata-rata ini, yang pertama saya akan jelaskan tipe 1, tipe kedua, dan tipe ketiga.
Tipe yang pertama, tentukan min atau rata-rata dari ulangan matematika 9, 5, 7, 6, 6, 7, 5, 8, 6, 8. Kemudian kita pakai rumus, berarti X bar sama dengan, kita hitung dulu, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Maka N-nya adalah 10. Kemudian kita tinggal jumlahkan 9 ditambah 5 ditambah 7 ditambah 6 ditambah 6 ditambah 7 ditambah 5 ditambah 8 ditambah 6 ditambah 8 per, kemudian bagi banyaknya nilai berapa? 10. K 9 tambah 5 14 ditambah 7 21 ditambah 6 27 ditambah 6 33 ditambah 7 40 ditambah 5 45 ditambah 8 53 ditambah 6 ditambah 8, maka hasilnya adalah 67. Rata-ratanya adalah 67 dibagi banyaknya si nilai. T 67 dibagi 10 adalah 6,7. Maka rata-ratanya adalah 6,7. Kemudian bagaimana tipe kedua? Nilai rata-rata dari data 8, 6, 7, 5, 6, 4, 8, X 7 adalah 6,7. Maka nilai X-nya adalah, berarti kita susun lagi. Berarti X bar sama dengan 8 ditambah, susun ya, urut ya. 6 ditambah 7 ditambah 5 ditambah 6 ditambah 4 ditambah 8 ditambah X ditambah 7 ditambah 7 per, kita hitung data berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, berapa totalnya rata-ratanya sudah diketahui rata-ratanya, maka rata-ratanya adalah 6,7. Kita jumlahkan dulu. 8 tambah 6 tambah 7 tambah 5 tambah 6 tambah 4 tambah 8 tambah 7 tambah 7. Di situ ada 58. 58 ditambah, nah ini ada X. Tulis saja X per 10. Kemudian saya geser ke sini ya. Kemudian 10 sama 6,7 kita kali silang. Kita kali T 67 dikali 10 berarti 67. Sama dengan 58 ditambah X. Kemudian berlaku yang namanya pindah ruas. Berarti 67 dikurang 58 sama dengan X. 67 dikurang 58 adalah 9. Maka nilai X-nya adalah 9. Maka nilai tengahnya adalah ini 9. Oke, kemudian kita masuk ke tipe yang ketiga. Tipe yang ketiga adalah nilai rata-rata dalam bentuk tabel. Yang pertama adalah nilai 3 ada 8 orang, nilai 4 ada 2 orang, nilai 5 ada 6 orang, nilai 6 ada 0, nilai 7 ada 1 orang, nilai 8 ada 1 orang. Berarti kalau kita hitung rata-ratanya adalah X bar sama dengan, nah ini kita kalikan teman-teman, 3 kali 8, 3 kali 8 ditambah 4 kali 2, 4 dikali 2 ditambah 5 kali 6 ditambah 6 kali 0 ditambah 7 kali 1 ditambah 8 kali 1. Kemudian menghitung
banyak datanya adalah frekuensinya. Ini frekuensi ya. Frekuensi kita jumlahkan, berarti 8 ditambah 2 ditambah 6 ditambah 0 ditambah 1 ditambah 1. Kemudian kita jumlahkan. 3 kali 8 itu 24. 4 kali 2 itu 8. 5 kali 6 itu 30. 6 kali 0 itu 0. 7 kali 1 itu 7. 8 kali 1 itu 8. Kita jumlahkan, kita per 8 tambah 2, 10. 10 tambah 6, 16. 16 tambah 0, 16 tambah 1, 17 tambah 1, 18. Nah, kita jumlahkan, berarti 24 ditambah 8 ditambah 30 ditambah 7 ditambah 8 adalah 77 per 18. Nah, ini boleh kita gunakan kalkulator ya teman-teman, untuk menghitung rata-rata ini, maka kita boleh gunakan kalkulator. Oke, yang pertama adalah, sorry, di situ kita hitung dulu ya, ada yang 7 kali 2. Oke, maka hasilnya adalah 0,875. Kita coba cek lagi. 3 kali 8 24, 4 kali 2 8, 5 kali 6 30, 7 8. Benar ya? Berarti hasilnya adalah, nilai rata-ratanya adalah 0,87. Kita masuk ke materi berikutnya, yaitu median tunggal. Baik, median tunggal itu yang perlu kita ingat adalah data selalu diurutkan dari yang terkecil ke terbesar. Sekali lagi, median adalah data yang selalu diurutkan dari yang terkecil ke terbesar. Baik, dalam median ini sebenarnya ada dua tipe. Yang pertama adalah median tunggal genap dan median tunggal ganjil. Oke, tipe yang pertama adalah median ganjil. Oke, diberikan contoh nilai ulangan matematika 7762, 7254, 76, 57, 81, 70, 75. Kemudian kita coba urutkan dari yang terkecil. Maka dari yang terkecilnya berapa, teman-teman? Oke, di situ ada 54 ya, berarti di sini ME-nya adalah di 54 terkecil. Coret, kemudian 57, kemudian 62, kemudian 70, 72, 75, 76, kemudian 81. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sekali lagi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kurang satu lagi, sorry, di sini 77 ya. Di sini, sorry, 77, 8, 1. Kemudian kita coret, teman-teman. Kalau dia ganjil, kita ngambil nilai tengahnya saja. Berarti kita hitung dari kiri kanan ya. 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Maka kita ngambil nilai tengahnya adalah 72. Maka mediannya adalah 72. Sekali lagi, kalau dia bentuknya angkanya hasilnya ganjil, banyaknya datanya ganjil, maka mediannya ambil nilai tengahnya saja. Kemudian kita lanjut ke tipe yang kedua, yaitu hasil pengukuran berat badan yang mediannya genap. Oke, kita urutkan lagi. Mediannya berapa? 172, 167, 180, 171, 169, 160, 171,
173, 170, dan 165. Yang perlu kita ingat bahwa median kita harus urutkan dari yang terkecil. Maka kita urutkan, berarti yang paling kecil adalah mediannya 160, kemudian 165, kemudian 167, kemudian 169, kemudian 170 nih, kemudian 171, kemudian 172, oke, kemudian 173, kemudian 175, kemudian terakhir 180. Oke, kemudian kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ketika jumlahnya 10, itu adalah bilangan genap, maka kita bagi 2. Kita hitung lagi, kita urutkan ya. 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Maka inilah mediannya. Nah, caranya adalah kita bagi 2. Berarti mediannya adalah 170 ditambah 171 dibagi 2. Maka 170 ditambah 171 adalah 341 dibagi 2, maka hasilnya adalah 170,5. Maka mediannya adalah 170,5. Kemudian tipe yang ketiga adalah median dalam bentuk tabel. Oke, diberikan contoh nilai ulangan pada suatu kelas. Frekuensinya nilai 3 sebanyak 2 orang, nilai 4 ada 5 orang, nilai 5 sebanyak 6 orang, nilai 6 sebanyak 11 orang, nilai 7 sebanyak 10 orang, nilai 8 sebanyak 8 orang, nilai 9 sebanyak 6 orang. Kemudian kita hitung frekuensi. Berarti 2 tambah 5, ini kita hitung ya, 2 tambah 5, 7 ditambah 6, 20. Ini 20 ya. 2 tambah 5, 7 tambah 6, 13 tambah 11 tambah 10 tambah 8 tambah 6, maka hasilnya adalah 48. Kemudian kita hitung mediannya adalah menggunakan rumus ini ya, 48 ditambah 1 dibagi 2. Berarti 48 tambah 1, 49 dibagi 2. Maka jawabannya adalah 24,5. Kemudian kita lihat di sini data ke 24,5. Berarti 2 tambah 5, 7. 7 tambah 6, 13. 13 tambah 11, 24. Nah, ada angka ini sampai 24. Sedangkan diminta adalah 24,5, berarti lewat 10 ya, berarti di sini ketemu datanya adalah data ke-6. Di data ke-6 dan data ke-7. Maka kita jumlahkan. Berarti data ke-6 ditambah data ke-7 dibagi 2. Berarti data ke-6 berapa? 6 ya. Berarti 6 ditambah 7 dibagi 2. Berarti 6, 13. Berarti 13 dibagi 2. Kemudian 13 dibagi 2, maka hasilnya adalah
6,5, atau kita bulatkan berarti nggak usah, medianya sampai 6,5. Nah, caranya adalah gini. Teman-teman perhatikan lagi bahwa yang pertama frekuensi kita jumlahkan 2 tambah 5 tambah 6 tambah 11 tambah 10 tambah 8 tambah 6. Kemudian kita selalu tambah 1. Hasilnya kan 48 ditambah 1, 49. Ditambah 2, 24,5. Berarti hitung data 24. Data ke-24, 2 tambah 5 berapa? 7. 7 tambah 6 kan 13. 13 tambah 11, 24. Berarti kan 24 ada di data ini kan, 6 dan 7 ya. Kan ini kan kalau berarti kan 24 lewat 5 ya. Berarti 6 dan 7. Berarti ini tinggal tambahin aja. 6 ditambah 7 dibagi 2. 13 bagi 2, maka medianya adalah 6,5. Oke, baik. Kita lanjut lagi statistika tunggal. Yang ketiga adalah modus tunggal. Oke, modus adalah nilai yang sering muncul. Oke, di sini ada dua tipe, tipe pertama dan tipe kedua. Yang bagian A, 8, 3, 5, 7, 6, 4, 6, 7, 6. Coba kita perhatikan angka yang sering muncul. Berarti di sini yang sering muncul adalah angka 6, 6 dan 6. Berarti MO-nya atau modusnya adalah ya, modusnya 6, 6, 6. Maka modusnya adalah 6. Kemudian kita coba bagian B, 4, 9, 5, 8, 7, 6, 8, 6, 6, 8, 5. Kalau seandainya angkanya banyak, kita boleh urutkan saja. Coba cari angka yang paling banyak dulu. 8, 8, 8 berarti pertama 8 sebanyak 3 kali. 3 buah ya. Kemudian kita lihat angka 6. 1, 2, 3. Berarti 6 juga ada 3. Kalau kita perhatikan lagi, ada nggak angka 5, 5? Tidak ada ya. Berarti modusnya ada 2. Berarti modusnya adalah 8 dan 6. Gitu ya. Kenapa 8 dan 6? Karena sama-sama mempunyai sebanyak 3 buah angka yang sama. Kemudian bagaimana kalau modusnya dalam bentuk tabel? Berarti yang kita lihat adalah nilai frekuensi. Nilai 4 sebanyak 2 orang, nilai 5 sebanyak 3 orang, nilai 6 sebanyak 4 orang, nilai 7 sebanyak 5 orang, nilai 8 sebanyak 3 orang, dan nilai 9 sebanyak 2 orang. Kemudian yang kita lihat adalah coba cari di frekuensi. Caranya gitu ya, frekuensi yang paling besar. Oke, kita melihat angka yang paling besar di frekuensi 2 sampai ke sini, yang paling besar adalah 5. Maka modusnya adalah 7. Nah, ini ya. Perhatikan berarti MO-nya adalah 7. Selagi ketika ketemu modus dalam bentuk tabel, yang kamu lihat adalah frekuensi. Perhatikan di frekuensi nilai yang paling besar 5, maka di atasnya adalah modusnya 7. Ya. Oke, sekarang kita masuk ke kuartil, yaitu statistika tunggal berikutnya. Kuartil itu data harus diurutkan dari yang terkecil. Ya, kuartil mempunyai 3 jenis: kuartil 1, kuartil bawah, kuartil 2 atau sama dengan median, kuartil 3 sama dengan kuartil atas. Sebenarnya ada rumusnya. Kalau Q1 1/4 N ditambah 1, Q2 1/2 N tambah 1, Q3 3/4 N tambah 1. Kemudian kita cari contoh. Ini ada contoh, ada dua buah contoh. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Karena ini bilangannya sudah terurut dengan dari yang terkecil ke terbesar, kita tinggal menentukan kuartil 1, 2, dan 3. Tetapi kita harus mencari dulu Q2. Biasakan mencari kuartil 2 atau median. Berarti kita coret ya.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kalau median ganjil gimana tadi? Median ganjil maka ambil nilai tengahnya saja. Berarti 1, 1, 1, 1, kemudian 1, 1. Maka ini adalah Q2. Maka Q2-nya adalah 6. Kemudian kita cari Q1, Q bawah. Berarti batasnya ini ya. Berarti 1, 1, maka Q2-nya adalah 4. Oke, ini juga sama. Berarti 1, 2, 3. Berarti Q3-nya sama dengan 8. Oke. Kemudian kita coba soal yang berikutnya. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9. Karena bilangan ini, karena semua bilangannya diurutkan dari terkecil, maka kita hitung Q2-nya. Ingat, Q2 itu sama dengan median. Berarti 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Maka 5, 6. Kemudian maka 5 tambah 6 berarti 11. Maka oke, kita lihat sini 5 tambah 6 berarti Q2-nya adalah Q2. Berarti Q2-nya adalah 5 tambah 6 dibagi 2. Kenapa dibagi 2? Karena ini dibagi 2, ya kan, ada angkanya 5 dan 6. Maka 11 dibagi 2 sama dengan 5,5. Kemudian kita cari Q3, Q1 ya. Nah, di sini bedanya kalau kita mencari Q1, ini kan 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini kita ambil ikut sertakan si 5. Nah, ini juga kita ikut sertakan nanti ya, jangan lupa. Berarti 1, 2, 3, 4, 5. Berarti coret, 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 coret. Maka ini adalah Q3-nya. Q1 sama dengan 3. Kemudian ini juga sama, 6, 7, 8. Berarti 1, 1, 1, 1. Maka Q3-nya sama dengan 8. Nah, artinya gini. Kalau seandainya dia ganjil, ini kan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini kan ganjil. Ganjil berarti ambil tengahnya, Q2-nya 6. Tetapi hitungnya jangan ambil ini ya, berarti 5, 6, 5, 4, 3 itu kan ada tengah-tengahnya Q2, 4. Q1, kenapa? Kemudian 7, 8, 9, berarti tengah-tengahnya Q3. Nah, kalau contoh keduanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kalau dia genap, ikutin aturan begini aja ya. Hitung dulu Q2-nya. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti kan 10 kan? 5 tambah 6, 11 dibagi 2, 5,5. Mencari Q1-nya yang tadi kamu bagi 2, kiri dan kanan kamu ambil aja 1. Yang 5 kamu geser ke kiri, yang 6 kamu geser ke kanan untuk menghitung Q3. Kalau yang 5 kamu geser ke kiri untuk menghitung Q1. Kita lanjut lagi. Yang kelima adalah desil tunggal. Nah, desil tunggal ini disingkat dengan D ya. Oke, disingkat dengan D. Kemudian, nah kalau desil itu kita hanya menghitung dari desil 1 sampai 10 ya. Dia itu 1/10, berarti tidak boleh lebih, tapi hanya bisa dari D1, D2, D3, D4, D5, 6, 7, 8, 9, 10. Tidak ada yang namanya D11, 12 dan seterusnya. Berarti desil tunggal atau nanti desil kelompok itu cuman hanya menghitung desil ke 1 sampai ke 10. Oke, kemudian letaknya adalah letak desil adalah desil keberapa dikali N plus 1 dibagi 10. N ini adalah banyaknya desil, banyaknya data desil ditambah 1 dibagi 10. Kemudian kita coba hitung contohnya. Tentukan nilai dari D3, desil ke-3, desil ke-5, dan desil ke-8 dari
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sekali lagi, untuk desil kita urutkan ya. Yang kita urutkan apa tadi? Median, kuartil, desil, dan persentil. Jadi setiap data kalau tanyakan desil berarti kita harus urutkan dari yang terkecil terbesar. Sampai sini paham? Oke, kita lanjut. Yang pertama yang tanya adalah D3, berarti D3. Berarti I ketiga, berarti 3 dikali, banyak datanya berapa kita hitung? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti banyak datanya adalah 8. Ditambah 1. Dibagi, ingat kalau desil per 10. Kemudian 8 tambah 1, 9, berarti 3, 9 per 10. 3 kali 9, 27 per 10. Maka 27 dibagi 10 adalah 2,7. Nah, ini baru letaknya. Berarti letaknya itu di mana? Di 2 ya, data kedua. 1, 2. Berarti, nah untuk menghitung berapa desilnya, rumusnya gini ya, D3. Berarti, perhatikan. Data kedua, nih, 2. Berarti 1, 2. Tulis 3, kemudian ditambah. Nah, ini ada desil. Nah, desil itu dari mana? Desimal. Kalau saya ini tutup, berarti 0,7 ditambah 0,7. Kalau di sini misalnya 5, berarti 0,5. Sampai sini paham? Kemudian saya kali. Oke, data ketiga, data kedua berarti 1, 2. Ini bisa kan? Berarti kan dia lebih dari 7 kan? Berarti ini 3 dan 4 kita kurangin. 4 dikurang 3. Maka kita tinggal hasilkan 3 ditambah 4 dikurang 3, 1. Berarti 0,7 dikali 1. Berarti 0,7 dikali 1 tetap 0,7. 0,7 ditambah 3 berarti 3,7. Kemudian kita lanjut ke D5. Kemudian di sini D5. Kemudian bagaimana rumusnya? 5 gitu ya. Datanya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 ditambah 1 dibagi 10. Kemudian 8 tambah 1, 9. 5 dikali 9 per 10. Berarti 45 dibagi 10 sama dengan 4,5. Nah, 4,5 kita lihat data keempat. Berarti 1, 2, 3, 4. Berarti 5 ya. Berarti D5 sama dengan data keempat. 1, 2, 3, 4. Sini ada 5. Nah, kemudian lihat desimalnya berapa kalau saya tutup? 0,5. 0,5. Kalau di sini 9 berarti 0,9 dikali, kan dia tadi 4,5 berarti 1, 2, 3, 4. Kan ada sisa kan 5 ya, berarti 6 dihitung, berarti 6 dikurang 5. 6 dikurang 5. Berarti 5 ditambah 0,5 dikali 1 sama dengan 0,5 tambah 1, 5,5. Maka D kelima, desil kelima adalah 5,5. Kemudian kita cari D ke-8. Di D8. Berarti 8, data ke-8, 8 ditambah 1 per 10. Kemudian 8 tambah 1, 9, 8 dikali 9 per 10. 8 kali 9, 72 dibagi 10 sama dengan 7,2. Maka D8-nya berapa? Desil ke-8 sama dengan data ke-7. Nih, disebut dengan data. Lagi ya, ini data. Ini juga data ke, ya. Data ke.
Data ke-7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti 8. Ditambah desimalnya berapa? 0,2. Gitu. Kemudian ada 2 kan? 7,2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti kan 0,2. Berarti ini hampir mendekati 9. Berarti 9 dikurang 8. Berarti 8 ditambah 0,2. 9 kurang 8, 1. Maka jawabannya 8 ditambah 0,2. Berarti ingat tadi 0,2 ditambah 8. Berarti 8,2. Ingat konsep ya. Berarti di sini 8,2. Ini disebut dengan tunggal ya. Jadi ini sama ngitungnya dengan persentil dan desil tunggal. Kalau persentil dia 1/100, kalau dia tunggal berarti 1/10. Tetapi menghitungnya tetap sama, tetap kita urutkan dari yang terkecil ke terbesar. Oke?